Hai calon mahasiswa Indonesia, hari ini aku bakal ngajak kalian ngeliat langsung mekanisme UTBK SNBT 2025. Biar kalian nggak bingung di hari H. Penasaran? Yuk ikutin aku! Sebelum ujian, penting banget buat kalian cek lokasi ujian kalian dulu. Jangan sampai di hari H malah bingung nyari tempat. Tenang aja, ada Dena Lokasi yang bakal bantu kalian menemukan ruang ujian kalian dengan mudah, jadi nggak usah khawatir. Terdapat 74 pusat UTBK yang tersebar di seluruh Indonesia. UTBK SNBT 2025 hanya akan dilaksanakan dalam satu gelombang, yakni selama 10 hari. Mulai dari tanggal 23 April hingga 3 Mei 2025 dengan 2 sesi perharinya. Namun terdapat beberapa pusat UTBK yang menambah sesi ujian hingga sesi ke-23 hingga 5 Mei 2025, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Palangkaraya, dan Universitas Mataram. Sebelum ujian dimulai, pastikan kalian telah memeriksa persyaratan dan membawa dokumen yang diperlukan ya. Petugas di lokasi akan membantu kalian menuju ruang transit yang sudah disediakan. Pastikan kalian sudah ada di lokasi sesuai kartu peserta ya. Peserta harus hadir paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Jangan sampai telat ya. Oh iya, jangan lupa berpakaian rapi ya. Disarankan untuk mengenakan pakaian berkerah berwarna putih atau terang dan sepatu tertutup. Ini penting biar tetap sesuai aturan. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta akan dihimbau untuk mengumpulkan seluruh barang bawaan pribadi di tempat yang sudah disediakan. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku, maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan atau arloji, kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam, dan sebagainya. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Pengawas akan membacakan semua tata tertib ujian. Jadi, pasang kuping baik-baik ya. Pastikan kartu tanda peserta kalian ada di meja ya. Kalau hilang, segera lapor ke pengawas. Sebelum mulai, pengawas akan mengabsen kita satu persatu. Jangan lupa tunjukkan kartu identitas kalian ya. Panitia akan mempersilahkan para peserta untuk pergi ke toilet bagi yang membutuhkan sebelum dimulainya ujian. Tak perlu khawatir, peserta akan diberikan waktu untuk melakukan tutorial ujian UTBK untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Nah, ujian bakal dimulai setelah kita memasukkan nomor peserta dan PIN yang akan diberikan oleh pengawas ujian. Pastikan nggak salah input ya. Komponen ujian tertulis berbasis komputer dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru terdiri dari 2 komponen, yakni tes skolastik dan tes literasi. Tes skolastik terdiri dari kemampuan penerapan umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Jumlah soal akan terdiri dari penerapan induktif sebanyak 10 soal dengan waktu 10 menit, penerapan deduktif sebanyak 10 soal dengan waktu 10 menit, penerapan kuantitatif sebanyak 10 soal dengan waktu 10 menit, pengetahuan dan pemahaman umum sebanyak 20 soal dengan waktu 15 menit, kemampuan memahami bacaan dan menulis sebanyak 20 soal dengan waktu 25 menit, dan pengetahuan kuantitatif sebanyak 20 soal dengan waktu 20 menit. Sementara tes literasi
meliputi literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika, jumlah soal tes literasi akan terdiri dari literasi dalam bahasa Indonesia sebanyak 30 soal dengan waktu 42 menit 30 detik. Literasi dalam bahasa Inggris sebanyak 20 soal dengan waktu 20 menit, dan penalaran matematika sebanyak 20 soal dengan waktu 42 menit 30 detik. Yuk fokus! Oh iya, kalian juga dapat meminta kertas buram kepada pengawas untuk mengerjakan soal hitungan ya. Selama ujian berlangsung, ingatlah untuk tetap fokus dan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Karena peserta yang terbukti melakukan pelanggaran akan dicatat dalam berita acara pelanggaran ujian. Jangan sampai kayak gini ya, jujur itu penting. Apalagi joget selama ujian. Jangan ya, Dek ya. Ketika kalian tiba-tiba merasa tidak enak badan saat ujian, jangan panik ya. Kalian bisa izin ke pengawas dan nanti akan diarahkan ke ruang medis untuk mendapatkan penanganan. Setelah ujian selesai, peserta tetap duduk hingga diperbolehkan keluar ruangan. Jika waktu telah habis, peserta wajib untuk berhenti mengerjakan soal ujian, serta duduk di tempat masing-masing sampai dipersilakan untuk keluar dari ruangan. Peserta secara satu persatu akan dipersilahkan keluar ruangan melalui pintu yang telah diarahkan oleh pengawas ujian. Semangat ya, semoga kita sukses. Nah, itu dia mekanisme UTBK SNBT 2025. Jangan lupa persiapkan diri, tetap semangat, dan tunggu pengumumannya tanggal 28 Mei 2025. Selamat berjuang, calon mahasiswa Indonesia!